Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Paluga di channel kesayangan Anda, Dr. Hewan. Hari ini saya ingin memberikan informasi mengenai pertolongan pertama pada hewan yang sedang kejang, baik anjing maupun kucing. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, mari kita lihat dulu bumper berikut ini. Check it out. Oke, kalau seandainya anjing ataupun kucing teman-teman sedang kejang, teman-teman harus melakukan beberapa hal di bawah ini. Namun sebelum saya jelaskan dulu, teman-teman harus tahu dulu nih, mana yang kejang, mana yang bukan kejang. Kalau seandainya kejang itu umumnya terjadi ketika hewan tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba ototnya gerak gitu aja. Kadang ada yang cuma wajahnya aja yang gerak, kemudian ada yang sebagian badan aja yang kejang, kemudian ada yang seluruh badan itu kejang, jadi gemetarnya hampir seluruh badannya dia, seperti itu. Kemudian kalau seandainya teman-teman memiliki hewan yang habis aktivitas tiba-tiba dia jatuh gitu aja, itu umumnya bukan kejang. Atau habis aktivitas yang jalan dikit ataupun lari tiba-tiba dia jatuh, kemudian kayak pingsan gitu, itu bukan kejang ya teman-teman. Itu gangguan kardiovaskular. Bisa jadi misalnya ada gangguan di pernafasan ataupun jantung dia, akhirnya otaknya kekurangan oksigen. Ini bisa aja terjadi dan itu bukan kejang. Jadi kalau hal itu terjadi, teman-teman harus langsung bawa ke dokter hewan aja. Oke, namun kalau seandainya teman-teman ngelihat hewan kejang, tidak mungkin langsung dibawa ke dokter hewan ya, karena pada saat kejang itu agak susah untuk membawa hewan. Jangan sampai memeluk hewan terlalu kuat, karena hal ini bisa memperparah kejang itu tadi. Oke, berikut adalah hal-hal yang harus teman-teman lakukan kalau seandainya hewan kalian kejang. Oke, pertama yang harus dilakukan adalah 1. Tetap tenang. Walaupun teman-teman kasihan dengan hewannya, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah tetap tenang, tidak boleh panik, karena biasanya hal-hal buruk terjadi ketika kita mulai panik. Jadi tarik nafas, kemudian hembuskan. Itu yang harus pertama-tama kalian lakukan. Ketika teman-teman udah merasa tenang rasanya, yang harus lakukan kedua adalah amankan hewan dari benda-benda yang berbahaya. Misalnya dia kejang di pinggir tangga misalnya, itu harus dibawa ke tempat yang jauh dari tangga. Atau dia berada di atas meja misalnya, itu harus diturunkan ke lantai biar dia kejang di lantai aja. Kemudian kalau seandainya dia berada di area-area yang mungkin membahayakan dia, misalnya dia kejang di dekat meja, takutnya kepalanya kebentur gara-gara kejang itu tadi, itu dibawa ke tempat yang lebih lapang dulu untuk biarkan dia kejang. Kalau seandainya teman-teman mau memeluk hewan, itu diperbolehkan, namun pastikan teman-teman memeluk hewan itu tidak terlalu kuat, karena kadang-kadang kalau seandainya teman-teman terlalu kuat, mereka kesusahan bernafas dan akhirnya itu akan memperparah terjadinya kejang itu tadi. Kemudian yang ketiga yaitu longgarkan. Jadi kalau seandainya teman-teman punya hewan yang lagi kejang, dia memasang kolar, itu kolarnya sebaiknya dilepas. Dia pakai baju, bajunya sebaiknya dilepas. Apa alasannya? Karena pada saat kejang kita tidak ingin misalnya dia kesusahan nafas gara-gara kolarnya ataupun bajunya terlalu ketat, itu harus segera dilepaskan. Kalau kesusahan, gunting aja baju ataupun kolar itu tadi. Yang keempat, tidak boleh dikasih minum apalagi makanan di saat kejang. Ini banyak sekali yang melakukan hal ini. Bahkan ada yang upload di YouTube-nya. Hewan yang sedang kejang, dia itu tidak sadarkan diri. Kalau seandainya teman-teman memberikan minum ataupun makan pada saat mereka kejang, kemana perginya? Cuma 2 pilihannya. Pertama, masuk ke dalam gastrik ataupun lambung. Yang kedua, masuk ke paru-paru. Karena kan saluran mulut kita ini bercabangnya 2. Cabang ini diatur oleh saraf. Ketika kita menelan akan masuk ke lambung, namun ketika kita tidak ada refleks menelan, masuknya paru-paru. Bayangkan aja hal ini terjadi pada saat kondisi hewan kalian lagi kejang, mereka tidak punya kuasa terhadap
saraf mereka. Apa yang terjadi? Bisa jadi teman-teman kasih minum masuknya ke paru-paru. Dan apa akibatnya? Teman-teman membantu hewannya lebih cepat menghadap ke Tuhan. Oke, jadi teman-teman harus pastikan jangan dikasih minum pada saat kejang. Namun kalau seandainya mereka udah selesai kejang, boleh dikasih minum ataupun bahkan air madu, air gula itu boleh dikasih untuk mereka. Karena habis kejang umumnya mereka bakalan ngerasa sangat capek, lemes. Oke, hal yang kelima yang harus teman-teman lakukan yaitu catat waktu dan rekam. Kenapa catat waktu ini sangat penting sekali? Ketika teman-teman melihat hewan kejang, langsung lihat jam, kemudian catat berapa lama dia kejang. Ketika umumnya hewan normalnya, hewan kejang itu di bawah 2-3 menit aja. Kalau seandainya kejang lebih 2-3 menit, teman-teman harus membawanya langsung ke dokter hewan. Itu harus mendapatkan pertolongan obat-obatan sesegera mungkin. Karena hal ini mungkin akan menyebabkan komplikasi yang lebih berat pada hewan. Namun kalau seandainya hewan berhenti di bawah 2-3 menit, teman-teman tidak perlu terlalu terburu-buru bawa hewannya ke dokter hewan. Pastikan hewan dalam kondisi fit dulu ataupun agak oke, baru dibawa ke dokter hewan. Kemudian kalau seandainya dalam kondisi kejang, teman-teman megang handphone ataupun teman yang lain atau keluarga di rumah megang handphone, mintalah mereka untuk merekam kondisi hewan yang sedang kejang. Kenapa demikian? Video hewan yang sedang kejang itu akan membantu dokter hewan untuk mendiagnosa penyakit dari mana sih kejang ini berasal. Kalau seandainya memang dari otak, itu bakalan paling tidak itu akan membantu walaupun diagnosanya itu panjang sekali tahapannya. Seperti itu. Kemudian hal yang keenam harus teman-teman lakukan yaitu hewan harus dibawa segera ke dokter hewan, terutama untuk hewan yang kejang di atas 3 menit. Namun kalau seandainya kejang di bawah 3 menit, sebaiknya tetap dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan pemeriksaan. Biasanya dokter hewan bakalan ngelakuin pemeriksaan sarafnya dia. Ini kejangnya itu terjadi di mana sih? Kadang-kadang juga dilakukan pemeriksaan darah karena kadang-kadang kejang itu disebabkan oleh kekurangan mineral di dalam tubuh, seperti itu. Dan sebelum saya tutup video ini, hal yang harus teman-teman ketahui bahwa saat hewan kejang, beberapa hal ini mungkin saja terjadi. Yang pertama, hewan akan mengeluarkan suara yang seperti kesakitan, namun teman-teman harus tahu bahwa kondisi hewan yang kejang, mereka itu tidak sadarkan diri. Artinya seperti apapun keluar suaranya, itu mereka tidak merasakan kesakitan. Yang kedua, teman-teman harus tahu bahwa umumnya hewan yang kejang itu lidahnya itu akan otomatis mengarah keluar dari tubuh. Jadi tidak benar kalau seandainya teman-teman berusaha untuk menarik lidah mereka keluar. Pertama itu bakalan menyebabkan takutnya mereka akan menggigit lidah mereka sendiri. Kemudian umumnya pada saat teman-teman membantu untuk mengeluarkan lidah, hewan kondisi mulutnya itu adalah buka tutup. Takutnya pada saat membantu itu teman-teman bakalan kegigit dan hal ini akan menyebabkan luka tentunya tidak baik untuk hewan, untuk teman-teman sendiri seperti itu. Jadi tidak perlu bantuan apa-apa di mulut, posisikan saja hewan di posisi lateral istilahnya. Jadi bertidur di satu posisi, jangan ditelentangkan, apalagi diangkat kepala yang ke atas, takutnya lidahnya itu balik ke belakang, seperti itu. Yang ketiga, teman-teman harus tahu bahwa kejang itu biasanya diikutin sama keluarnya air liur yang banyak. Jadi kalau teman-teman melihat hewan kejang mengeluarkan air liur, jangan langsung, oh ini rabies ini, harus dijauhin ini, kayak gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman kejang itu sebenarnya wajar sekali adanya akumulasi air liur yang banyak di mulut. Tapi kalau seandainya teman-teman berada di wilayah yang ada rabies, kemudian ada anjing liar, misalnya teman-teman tidak tahu historinya, diwaspadai aja, jangan terlalu dekat,
tinggal direkam aja berapa lama sih dia kejangnya, seperti itu. Kemudian normal sekali bagi hewan yang sedang kejang mereka mengalami urinasi ataupun defekasi atau kencing ataupun pup saat kejang. Itu wajar sekali karena mereka tidak mampu mengontrol saraf mereka, seperti itu. Kemudian yang kelima yang harus kalian punya pada hewan yang sering kejang, teman-teman harus memiliki agenda ataupun jurnal. Jadi kejangnya itu berapa lama sih, misalnya kejang pertama minggu lalu, kemudian dicatat tanggal dan durasi kejangnya, jamnya berapa. Itu nanti bakalan membantu, catatan ini bakalan membantu kami dokter hewan untuk melihat progres penyakitnya. Bisa jadi ini makin bagus ataupun makin buruk, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya tentang video ini. Mudah-mudahan teman-teman tahu, mulai saat ini teman-teman kan udah tahu gimana cara membantu hewan yang kejang di rumah. Dan jangan melakukan hal-hal yang di luar yang saya anjurkan tadi, terutama khususnya untuk kasih minum pada saat hewan kejang, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa membantu untuk teman-teman dan hewannya. Dan kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, bisa ditanyain di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan coba balas semaksimal yang bisa saya lakukan. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan belnya. Dan sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Pew.